Sekarang kita mau ceritain IVF journey aku. Bukan kita, IVF journey kita ya. Soalnya banyak banget yang nanya prosesnya sama biayanya ya. Biasanya seperti itu, Ya, namanya biaya. Iya, biasanya gitu sih. Nah, sebenarnya kita cerita biaya bukan buat sombong atau gimana, cuman buat share aja. Siapa tahu nanti punya gambaran kalau mau mulai IVF gitu kan? Betul. Ya. Oke, pertama itu kita waktu itu mau program hamil di tahun keberapa ya? Tahun kedua pernikahan. Tahun kedua pernikahan. Udah mau program hamil. Udah mau serius gitu ya. Nah, terus kebetulan di klinik dekat rumah tuh ada yang bagus, ada yang rekomendasiin ke sana. Klinik rumah bersalin Melong. Iya. Melong Asih. Terus kita direkomendasiin sama temen juga ke dokter Rimonta. Akhirnya kita coba ke dokter Rimonta. Ya. Nah, terus kita dikasih waktu itu obat penyubur ya, karena dicobain dulu katanya 3 bulan. Jadi kalau selama 3 bulan belum berhasil juga, itu kita harus mengambil langkah selanjutnya. Betul. Ya. Terus udah gitu singkatnya udah 3 bulan nih obat penyuburnya, tapi kok belum 2 garis aja. Jadi dokternya bilang ya udah kita HSG aja di lab Pramita waktu itu ya. Yeah. Di lab Pramita. Nah, terus ya udah kita HSG di lab Pramita itu kira-kira harganya berapa, Ayu? Itu sekitar 1 jutaan ya. Sekitar 1 jutaan 1,2 kalau nggak salah ya. 1,2an waktu itu. Nah, udah gitu, udah di HSG. Kita dirujuk ke Hasan Sadikin. Ternyata hasilnya ini, ternyata hasilnya ada saluran tubanya tersumbat kata dokter Rimonta. Jadi dirujuk ke Hasan Sadikin. RSAS, betul. Yeah. Ke Klinik Aster. Klinik Aster namanya di RSAS. Terus pas kesana nggak tahu kan dokternya siapa aja, soalnya nggak searching gitu siapa aja dokternya, yang dapat aja lah waktu itu. Nah, waktu itu sama resepsionisnya dikasihnya dokter Mulia. Yeah. Dokter Mulia kan belum begitu tahu, ya udah yang mana aja lah. Terus ke dokter Mulia, kata dokter Mulia waktu itu disarankan untuk laparoskopi karena saluran tubanya sepertinya harus dilihat tersumbatnya bagaimana gitu, parah atau enggak gitu, bisa dibuka atau enggak gitu sumbatannya ya. Iya. Nah, udah gitu kita disarankan untuk laparoskopi. Laparoskopinya di mana? Di Geraha Bunda waktu itu. Ya, di Rumah Sakit Geraha Bunda. Waktu itu karena dokter Mulia nggak bisa, jadi yang ditanganinya oleh dokter Hartanto. Nah, waktu itu pas laparoskopi ternyata hasilnya tidak bisa dibuka saluran tubanya. Jadi keputusan dokter Hartanto waktu itu untuk menutup saluran tubanya. Dua-duanya ya, guys. Dua-duanya, guys. Nah, gitu. Terus kira-kira harganya biayanya sekitar berapa? Waktu itu laparoskopi itu sekitar 20 jutaan. 26 ya? Iya, sekitar segitulah. Sekitar 26 juta di Rumah Sakit Geraha Bunda ya. Nah, terus waktu itu kan saluran tubanya ditutup dua-duanya, otomatis nggak bisa hamil secara normal. Jadi gimana ya dok? Nah, jadi disarankan IVF atau bayi tabung, in vitro fertilization ya, IVF itu. Nah, terus udah sempat pernah denger tentang IVF dan udah cari tahu tentang IVF itu apa, tapi belum ada bayangan gitu kayak gimana. Nah, terus kita konsultasi sama dokter Mulia kembali. Nah, terus dilihat rahimnya bagaimana, sel telurnya bagaimana gitu, karena kalau untuk IVF pasti dilihat sel telurnya sama rahimnya. Dicek juga sperma sih biasanya. Ya, oh ya waktu itu suami juga dicek sperma sekitar berapa?
lupa sih berapa ratus gitu, berapa ratus, Iya. masih di bawah sejuta lah. Masih ya, nggak sampai sejuta Iya. waktu itu, nggak sampai sejuta bener. Nah terus udah dicek semuanya, darah juga semuanya dicek, tapi lupa lagi tuh apa aja pengecekan darahnya. Nanti mungkin bisa ditanyakan saja kalau udah mau IVF, pasti semua dicek, HIV juga dicek semua, tokso juga. Nah terus dicek sel telur dan rahim sama sperma juga. Nah setelah itu kita baru memutuskan untuk udah mulai IVF. Nah untuk proses IVF-nya aku mau jelasin dikit aja ya, nggak usah detail banget. Jadi prosesnya itu awalnya stimulasi untuk sel telur ya, stimulasi untuk sel telur supaya sel telurnya banyak dan besar-besar atau matang, jadi bisa dipanen istilahnya ya, istilahnya dipanen. Nah terus sudah stimulasi, kita prosesnya itu apa ya, nanti pas panen waktu itu OPU ya. OPU itu ovum pick up kepanjangannya. Nah ovum pick up itu maksudnya diambil sel telurnya yang matang, yang matang dan yang besar ya, dan sudah pecah gitu. Diambil juga untuk yang sperma ya, jadi bersamaan. Nah yang si istri di saat itu OPU, yang suami diambil spermanya. Kalau untuk OPU-nya tenang aja, jadi yang istrinya dibius waktu itu, jadi nggak akan kerasa sakit guys. Jadi kita tahu-tahu tiba-tiba bangun udah diambil aja sel telurnya gitu ya. Nah terus setelah pengambilan sel telur, proses selanjutnya itu si sel telur dan sperma disatukan di lab. Terus disatukan di lab, dibiarkan 3 hari ya. Nah itu ada 2 metode katanya tuh, 3 hari atau 5 hari. Nah waktu di RSAS itu kita dibiarkannya untuk si embrionya itu 3 hari. Karena 3 hari ini karena khawatir semakin berkurang dan habis gitu. Jadi kalau habis untuk embrionya itu harus diulang lagi dari awal. Gitu. Jadi untuk mengantisipasinya setelah 3 hari, apabila jumlahnya makin sedikit, itu biasanya langsung langsung biasanya ya. Waktu itu keputusan dokternya 3 hari aja karena dikhawatirkan tidak akan bertahan sampai 5 hari gitu. Nah ya udah kita ikut aja apa kata dokter, ya udah. Terus habis itu sambil dilihat juga lapisan rahimnya atau ketebalan rahimnya itu bagus atau enggak, sesuai standar atau tidak. Standarnya itu kalau nggak salah 8 mm sampai 13 mm. Nah jadi waktu sudah siap, dokter akan meminta embriolog untuk menjelaskan berapa embrio yang kita dapatkan, terus akan memulai prosedur yang namanya ET atau embryo transfer. Sebelumnya perlu diketahui untuk keluhan dari istri saya ini, selain yang tadi ya saluran tuba yang tertutup, itu dinding rahimnya tipis. Dinding rahimnya agak susah tebal. Jadi kadang-kadang setiap tindakan itu setiap orang berbeda-beda. Jadi jangan khawatir, jangan takut lah untuk konsultasi gitu. Jadi kalau misalnya kira-kira ingin memulai, coba aja konsultasi dulu ke dokternya seperti itu. Jadi setiap orang berbeda-beda untuk tindakan dan masalahnya atau kasusnya. Nah waktu itu memang susah untuk penebalan dinding rahim. Setelah dirasa cukup, baru dokter memutuskan untuk embrio transfer. Nah waktu itu kita dapatnya embrionya di hari ketiga ada 6 yang berkembang. Jadi 6 yang berkembang, tapi 2 dimasukin, 2 dimasukin, 4 disimpan di dalam tabung. Nah udah gitu kita mulai prosedurnya, tapi nggak dibius waktu itu ya, karena hanya dimasukkan seperti itu saja, dan sebentar banget prosesnya, jadi nggak kerasa gitu. Dan kalau di hasil sadikin ini begitu embrio transfer
suami boleh lihat sih gitu. Ya, suami boleh menemani. Boleh menemani. Nah, setelah itu sudah prosesnya sudah embrio transfer, kita harus menunggu selama 14 hari ya. Iya, 2 minggu. 14 hari atau 2 Disebut weeks wait ya. namanya. Jadi 2 minggu untuk menunggu bagaimana hasilnya, positif atau tidak. Itu nanti hasilnya itu dicek darah atau namanya beta HCG. Jadi kita cek darah, ambil darah, akan dilihat positif atau negatif seperti itu. Nah, selama masa tunggu itu jadi sehari itu kayak lama banget, jadi kayak soalnya lama untuk harus bed rest. Ya, harus bed rest, tidak melakukan aktivitas berat. Jadi mungkin ke kamar mandi juga hanya buang air kecil dan buang air besar juga mandi, itu saja. Dan jangan terlalu lama. Jangan terlalu lama juga, harus banyak tiduran dan istirahat seperti itu. Dan makanannya juga harus dijaga gitu. Udah gitu proses-proses yang bisa kita share waktu itu untuk biayanya di RSHS sekitar berapa? 40 jutaan ya. Sekitar ya 45 Ya 40 juta. 45 lah itu sampai dengan embrio transfer ya. Dengan embrio transfer. Nah, itu IVF pertama. Kita baru IVF pertama. Dan kita menunggu 2 minggu hasilnya kita belum rezekinya. Ya belum diberikan rezeki. Ya, jadi negatif. Waktu itu ya udah berarti belum rezekinya. Nanti kita bisa mungkin coba lagi. Nah, sudah gitu beberapa bulan waktu itu ya. Lumayan agak lama ya untuk healing dan berpikir kembali untuk mencobanya. Karena kita masih ada tabungan 4 lagi waktu itu ya, embrionya. Nah, terus setelah berapa bulan kita coba lagi, ternyata embrionya itu sudah dicairkan terlebih dahulu. Jadi ternyata embrio tinggal 2 ya? Tinggal 2. Yang 2-nya tidak berkembang. Jadi yang dari 4 embrio itu hanya tinggal 2 saja gitu. Ya udah, alhamdulillah masih ada tabungan. Masih ada tabungan. Kita mulai proses yang kedua itu sebenarnya berarti hanya frozen embryo transfer namanya. Jadi maksudnya embrio yang sudah dibekukan itu kita hidupkan kembali, istilahnya ya, dihidupkan kembali, diaktifkan kembali, baru ditransfer ke rahim istri seperti itu. Dicairkan baru ditanam lagi gitu. Dicairkan lalu ditanam lagi, istilahnya frozen embryo transfer. Itu lebih mudah untuk melakukannya karena nggak dari awal kita stimulasi sel telurnya ya. Jadi cuma dilihat ketebalan dinding rahim gitu, ketebalan dinding rahim hanya dilihat itu saja. Ya, kalau dikira sudah siap itu langsung proses. Ya, langsung proses. Nah, waktu itu biayanya sekitar 20 jutaan. 20 jutaan. Jadi total IVF pertama dan IVF kedua di RSHS kurang lebih 65 juta. 65 juta ya. Sekitar segitu gambaran biayanya. Dan waktu itu untuk FPT kedua hasilnya? FPT kedua hasilnya belum berhasil juga. Jadi masih negatif. Ya sudah, kita bersyukur saja, alhamdulillah. Yang penting masih kasih kesehatan ya, gitu. Terus mudah-mudahan diberikan rezeki. sempat Sempat nangis tapi sebentar aja karena harus bangkit lagi untuk mencoba lagi dan mencoba lagi. Di situ perlunya support dari suami juga ya. Makasih ayang. Terus udah berjalannya waktu, kita pengen coba lagi nih tapi masih bingung. Kan tabungannya udah habis ya waktu itu di RSHS. Berarti otomatis dari awal. Dari awal lagi. Terus saya mikir kayaknya pengen pindah deh untuk coba ke yang lainnya. Terus waktu itu pilihannya ada di mana ya, di Morula Jakarta dan Surabaya. Surabaya bukan Morula waktu itu, terkenal juga ya di Surabaya. Nah, cukup jadi option juga Surabaya dan Morula Jakarta. Mikir dan diskusi sama keluarga dan suami, ternyata pas dipikir-pikir harus, kalau ke Surabaya lumayan jauh,
Jadi harus karena kita lokasi di Bandung gitu, di Bandung. Dan saya karyawan gitu, jadi otomatis kan kalau untuk mengambil cuti agak susah agak ya. susah, betul. Agak susah, terus harus bolak-balik juga naik pesawat, lumayan juga biayanya ya. Nah terus kita harus saving buat IVF ini juga kan. Nah terus kalau untuk di Jakarta memang dekat, tapi biaya hidupnya mungkin cukup tinggi ya. Ya lumayan. Nah terus ya udah kita cari-cari nih morula yang di Bandung. Kalau nggak salah ada deh, pernah baca gitu kan, baca cabangnya morula di Bandung. Di mana? Oh ternyata di Rumah Sakit Melinda gitu, yang bekerja sama dengan morula. Nah lalu saya cari tahu dulu, searching, dokternya juga searching. Aduh pilih yang mana bingung juga waktu itu. Ya udah untuk dokternya saya cari yang senior aja waktu itu, Dokter Susan. Nah, Dokter Susan ternyata ada jadwal malam ya waktu itu. Kita malam karena suami kan kerjanya pagi sampai sore. Jadi bisanya malam. Ya udah kita coba malam ke Rumah Sakit Melinda 1 ya gitu. Nah, beliau praktek di sana juga. Jadi Rumah Sakit Melinda itu ada 1 dan 2 seperti itu. Kalau di morulanya itu Rumah Sakit Melinda 2 gitu. Terus pas konsultasi ke sana sama Dokter Susannya langsung ya dilihat ininya apa sih historinya dilihat. Terus kita cerita ternyata ada beberapa yang belum ambil darah tes ya, belum dites untuk darahnya atau syarat-syaratnya tuh belum lengkap gitu. Jadi harus kita lengkapin di lab Rumah Sakit Melinda waktu itu. Nah ternyata saya harus HSG lagi ya waktu itu, karena dokter agak ingin tahu hasilnya sekarang. Ya jadi perkembangan terakhirnya seperti apa gitu. Karena kan waktu itu keputusannya ditutup saluran tubannya, jadi pengen tahu gitu apakah ada kebocoran atau ini. Takutnya seperti itu. Nah jadi HSG kita disuruh waktu itu sekitar 900.000 di Rumah Sakit Melinda 1 ya. Nah terus udah setelah HSG ternyata masih aman nih, saluran tubannya masih tertutup dua-duanya, jadi bisa dilakukan prosedur IVF kembali gitu. Dan akhirnya mulai lagi dari awal. Mungkin kalau untuk proses-prosesnya ya sedikit aja. Mulai dari awal itu yang mungkin agak repot itu karena harus disuntik tiap hari yang tadi yang untuk membesarkan sel telur dan memperbanyaknya itu. Iya, jadi harus tiap hari kita suntik sendiri di rumah karena repot juga kalau bolak-balik ya, rumah sakit repot. Nah, udah gitu kita memulai IVF yang pertama di Rumah Sakit Melinda. Nah, terus udah berjalannya waktu ternyata waktu itu OPU ya, kita langsung ke OPU. Ada 13 sel telur waktu itu. Nah terus ditemukan dengan sperma menjadi 6 embrio. Nah waktu itu tuh proses yang 6 embrio itu udah sampai yang 5 hari itu yang prosesnya sudah sampai dibiarkan 5 hari. Waktu di RSHS kan saya ingatkan lagi itu 3 hari ya. Nah kalau untuk Rumah Sakit Melinda itu dibiarkan 5 hari seperti itu. Tapi masih bagus ya embrionya, kualitasnya baik gitu. Ya istilahnya kualitasnya baik saat di hari kelima itu. Jadi ya udah kita bersyukur untuk itu. Jadi ternyata untuk proses embrio transfernya tidak bisa langsung dilakukan saat itu karena rahimnya belum siap atau dinding rahimnya masih tipis. Dinding rahimnya masih tipis. Jadi keputusan dokter waktu itu untuk membekukan embrionya dan menunggu lagi gitu ya. Terus udah dibekukan, kita nunggu waktu itu mungkin sebulan sebulan untuk karena setiap bulan itu kita cek apakah rahimnya siap, apakah rahimnya siap seperti itu. Jadi saat haid kedua, jadi saat istri haid kedua dicek bagaimana kondisi rahimnya seperti itu. Nah waktu dicek itu agak susah untuk menebalkan rahimnya gitu. Jadi sempat berkali-kali
gagal untuk ke transfer embrio gitu. Jadi dokter punya protokol, istilahnya protokol dari morulanya yang kasusnya mungkin hampir sama dengan saya, rahimnya tipis, jadi diberikan beberapa protokol atau obat-obat atau suntikan yang bisa menebalkan dinding rahim. Dan setelah berapa bulan waktu itu ya, 2 bulan mungkin ya, sekitar 2 bulan, kurang lebih 2 bulan. Nah itu sudah berhasil tebal, waktu itu tebalnya 8,2 mm, itu sudah mencapai standar untuk transfer embrio. Dan akhirnya kita transfer untuk yang ketiga. Transfer embrio untuk yang ketiga di Rumah Sakit Melinda di Morula, Bandung. Nah setelah transfer embrio itu menunggu lagi ya, biasa 2 weeks wait ya, 2 minggu, yang 2 minggu hari tunggu, 2 weeks wait. Dan setelah cek hasilnya ternyata masih belum berhasil juga, masih negatif ya masih gitu. Belum rezekinya gitu. Waktu itu biayanya itu sampai 80 ya, sampai 80-an lah, 80 juta ya. Jadi tiap orang beda-beda ya guys. Sama jadi, mungkin di sini kita juga bukan menyudutkan rumah sakit ya. Jadi sebetulnya tiap rumah sakit itu memang karena berbeda penanganan. Ada yang berhasil banyak, yang tidak berhasil juga ada, seperti itu. Ya, tergantung rezeki. Ya, jadi tergantung rezeki sama yang di atas tentunya. Tapi kita kan cuma berusaha aja. Betul. Nah, terus itu sekitar 80 juta. Tapi kalau ditanya sama apa enggak sama orang lain belum tentu, iya. Karena kan kasusnya beda-beda. Jadi obatnya mungkin obat atau suntikannya akan berbeda, dosisnya juga akan berbeda gitu. Jadi otomatis berpengaruh sama harganya juga gitu ya. Tergantung sel telur dan dinding rahim yang saya ceritakan di awal itu ya. Nah, setelah itu kan kita hasilnya ternyata masih negatif. Jadi harus coba lagi dong. Nah, itu simpanan embrionya seperti biasa tinggal 4. Jadi tinggal 4 tuh 2 tabung, tinggal 2 tabung. Sebetulnya bisa buat 2 kali proses lagi sebetulnya. Sebenarnya sama yang di RSHS dengan Morula Melinda, kita sama-sama dapat 6 embrio. Iya. 6 embrio juga lagi. Nah, terus itu agak dari spare waktu dari IVF pertama di Morula Bandung dengan IVF kedua di Morula itu agak lama spare waktunya ya. Yang ketiga sama keempat ya. Jadi maksudnya ketiga dan keempat ya. Iya, ketiga keempat. Ketiga dan keempat. Agak lama spare waktunya karena harus tadi permasalahannya istirahat dan lihat kondisi ya, karena sempat drop juga sih. Iya. Terus sempat males juga lagi melakukan prosesnya lagi. Karena kadang kita juga mikir biaya gitu. Biayanya juga lumayan banyak, harus butuh banyak. Terus agak mikir lagi prosesnya, aduh gimana ya gitu, berhasil atau enggak nih. Karena kalau kayak nunggu ujian kan kita udah belajar nih, tapi hasilnya pasti udah tahu. Kalau udah belajar kan pasti hasilnya bagus, tapi kalau ini belum tentu gitu. Jadi gambling, kita udah usaha tapi nggak tahu nih hasilnya bakal berhasil atau nggak, tergantung sama Allah juga kan, sama yang di atas. Nah, tapi sebetulnya itu yang jadi poinnya di situ, karena kalau untuk program IVF ini itu otomatis istri itu harus selalu semangat gitu. Jadi jangan sampai dia drop, karena dia pasti mengaruh ke kondisi badannya sama ke rahimnya semuanya gitu. Pokoknya harus yakin kamu bisa. Terus kalau misalkan pun gagal juga jangan putus asa gitu. Nah, singkat cerita kita udah tuh memulai embrio transfer yang kedua atau disebutnya yang frozen ya. Yang kedua di Morula maksudnya. Yang keempat ya, maaf guys. Yang keempat di IVF-nya itu kita memulai. Nah, tapi ya gitu, pertama kan dicoba dulu penebalan rahim, dicoba dulu. Nah, itu yang bikin mahal ya. Lumayan mahal guys. Jadi untuk proses penebalan dinding rahimnya itu
dokter mencoba berbagai cara atau berbagai obat dan suntikan untuk diberikan kepada saya. Itu lumayan mahal biayanya. Itu sebenarnya kalau tidak ada halangan tinggal langsung frozen embryo transfer saja gitu, tapi karena ini ada masalah susah untuk menebalkan dinding rahim, jadi harus diberikan protokol yang sesuai dan berbeda dengan pasien lain. Jadi dokter sudah berusaha untuk mencobanya. Itu kira-kira berapa kali ya, banyak sih. Waktu itu sekitar 2 bulan berhenti dulu, terus mulai lagi kayak gitu. Nah itu kira-kira biayanya sekitar berapa, 20-an ya, 30? Lumayan lah pokoknya ya, sekitar 30 juta. Sekitar 30 juta karena memang obatnya itu emang termasuk frozen embryo transfernya. Ya terus nah guys, setelah frozen embryo transfer itu kita harus istirahat dulu semalam ya di rumah sakit. Jadi 1 kali 24 jam. 1 kali 24 jam kita nggak boleh turun dari tempat tidur. Jadi pipisnya juga harus di situ, di pipis spot. Nah besoknya baru bisa beraktivitas kembali. Jadi hanya menginap 1 malam saja. Terus menunggu lagi 2 minggu lagi. Nah waktu itu agak berbeda nih. Kalau kan yang saya rasakan itu kok ini agak beda gitu waktu yang keempat IVF-nya. Nah itu agak bedanya itu ngerasanya perutnya jadi kembung gitu, jadi sering buang angin terus juga tidurnya juga nyenyak gitu, enak gitu istirahatnya, terus relax juga karena gak terlalu berharap banget sekarang pas waktu terakhir itu ya jadi relax bawaannya, terus istirahatnya juga enak, terus juga nggak banyak aktivitas, jadi siang-siang bisa tidur, malam juga tidurnya nyenyak gitu. Terus makan juga tetap harus dijaga. Nah itu kerasanya juga bedanya cuman hanya kembung aja kerasanya. Setelah 2 minggu kita tunggu. Sebelumnya itu sebelum cek lab saya udah tes pack iseng karena rasanya tuh beda gitu. Jadi waktu itu pas hari Jumat kalau nggak salah ingat, itu tuh rasanya lemes banget, lemesnya, terus kayak mual gitu ya, terus apa positif tapi nggak mau GR dulu sebenarnya. Karena harusnya jadwal cek lab itu hari Senin. Tapi penasaran jadi ya udah tes pack aja, padahal itu tes packnya siang-siang bukan pagi-pagi. Nah terus pas waktu tes pack di kamar mandi, pas lihat alat tesnya itu satu awalnya garisnya satu loh, garisnya satu, terus pas ya udah ditaruh aja, ya udahlah, nggak, kalau nggak rezekinya ya udah deh gitu kan, nggak mau lihat tadinya. Soalnya munculnya cuma satu. Nah, terus abis itu tiba-tiba jadi berubah jadi 2. Nah ini nggak salah lihat gitu, maksudnya kok bisa berubah jadi 2 tiba-tiba gitu. Terus langsung gemeteran. Langsung nelpon ke suami, ternyata positif gitu. Gitu hari Jumat. Itu langsung info ke suster ya, langsung WA. Langsung WA ke suster, ternyata ya sudah Bu, kalau gitu ke dokter Susan aja langsung hari ini. Saat itu langsung disuruh cek ke dokter Susan. Saya kira waktu itu langsung tes darah beta HCG, ternyata enggak, hari Senin aja deh kata dokter gitu. Ya udah diterusin aja obat penguatnya, dikasih resep lagi ya obat penguat. Nah waktu itu dikasih resep obat penguat, ya udah dilanjutin lagi. Pas hari Seninnya kita tes beta HCG, ternyata benar hasilnya positif. Alhamdulillah. Itu untuk proses yang keempat ya. Setelah 3 kali gagal. Ternyata usaha tidak mengkhianati hasil ya guys. Alhamdulillah positif gitu. Dan sekarang sih untuk sekarang itu udah masuk bulan keempat ya.
Ya, 15 weeks ya. 15 weeks ya. Mau masuk bulan keempat. Mau masuk 4 bulan. Jadi mudah-mudahan selalu sehat dan disehatkan seterusnya. Lancar sampai lahiran, doain ya guys. Jadi kira-kira sharing untuk IVF-nya, IVF journey-nya segitu aja. Untuk detail obatnya saya nggak bisa cerita karena ada beberapa yang udah lupa gitu untuk detailnya. Yang penting untuk biaya harus benar-benar disiapkan ya. Harus benar-benar disiapkan, mental juga, fisik, sama dukungan dari suami, dari keluarga, dan keluarga juga harus ya. Untuk para pejuang jangan patah semangat ya, harus semangat terus. Tetap berusaha dan berdoa intinya ya. Oke. Oke, gitu aja dari kita. Ya, gitu aja dari kita. Jangan lupa subscribe dan like. Jangan lupa komen ya. Semoga bermanfaat sharingnya. Makasih. Terima kasih semuanya.